Kamu pernah ngerasa udah beli saham, tapi kok bukannya tambah kaya, malah saldo makin tipis. Katanya investasi, tapi tiap hari ngecek aplikasi. Jual belinya itu pun udah kayak di pasar tradisional. Yang didapat bukannya cuan, tapi boncos. Nah, bisa jadi kamu bukan lagi investasi, tapi lebih ke spekulasi tanpa sadar. Nah, di video ini kita bakal bahas kenapa beli saham itu bisa jadi jebakan Batman kalau kamu salah langkah. Jadi, sebelum masuk lebih dalam di investasi saham, pastikan kamu paham dulu cara investasi yang benar. Cuan no, boncos yes. Kenapa beli saham bisa merugikan? Jadi gini, investasi saham sering dipromosikan sebagai jalan ninja menuju kebebasan finansial. Katanya tinggal beli saham, tidur, bangun-bangun langsung jadi sultan. Tapi realitanya, kalau kamu nggak ngerti caranya, yang bangun bukan saldo, tapi keringat dingin karena dompet menipis. Banyak orang mulai investasi tanpa belajar dasar-dasarnya. Mereka cuma lihat influencer bilang, ini saham potensial. Langsung ikut beli. Nggak ngerti laporan keuangan, nggak tahu valuasi, bahkan nama perusahaannya aja nggak tahu. Saham itu bukan sulap. Saham butuh riset, sabar, dan strategi. Kalau kamu masuk hanya karena FOMO, mending mundur pelan-pelan sebelum saldo kamu habis semua. Berikut ini beberapa alasan kenapa investasi saham bisa bikin kamu bukan makin cuan, tapi malah boncos berkepanjangan. Dan ya, semua ini relate banget buat kita yang pernah atau sedang jadi korban overconfidence di pasar saham. Pertama, niatnya investasi, prakteknya spekulasi. Kadang kita masuk ke dunia saham dengan niat yang mulia. Investasi jangka panjang, mau kayak Warren Buffett. Tapi begitu lihat naik 5%, langsung dijual. Begitu turun 3%, langsung panik dan cut loss. Padahal awalnya niatnya investasi kan? Nah, kalau kayak gitu, itu bukan investasi, itu lebih ke arah spekulasi. Spekulasi itu kayak naik roller coaster tanpa sabuk pengaman. Seru sih, tapi kalau kamu nggak tahu medan dan mental belum siap, siap-siap dompet yang bocor. Banyak yang beli saham cuma ya karena saham itu viral. Padahal gini, ramai itu belum tentu benar. Jadi kalau pasar naik, memang kan semua kelihatan jenius. Tapi pas pasar turun, kelihatan siapa yang cuma ikut-ikutan. Nah, ini beda. Investasi yang benar itu harus punya dasar. Kamu harus tahu apa yang kamu beli, bisnisnya apa, duitnya dari mana, laporan keuangannya sehat nggak, dan apakah punya prospek. Kalau kamu beli saham cuma karena kayaknya bakal naik, itu lebih mirip ramalan bintang daripada strategi. Masalahnya banyak yang ngaku investor, tapi pola investasinya lebih ke arah spekulasi. Gonta-ganti saham tiap minggu, nggak punya rencana, cuma ngikutin omongan orang. Padahal investor sejati itu tahan banting. Dia ngerti, naik turun itu bagian dari perjalanan, bukan sinyal buat lompat kapal. Solusinya apa? Belajar, udah pasti. Jangan lupa belajar. Baca laporan keuangan, pahami industri, nilai valuasi, kenali juga profil resikomu.
Siap rugi berapa? Butuh duit kapan? Nyaman nggak lihat portfolio merah? Kalau untuk hal-hal seperti itu tidak siap, mending jangan. Investasi itu bukan soal gaya, tetapi konsistensi. Jangan panik dikit-dikit, euforia dikit-dikit. Pasar saham bukan tempat cari sensasi, tapi tempat nyusun masa depan. 2. Usaha sedikit, keinginan profit banyak. Nah ini kan, banyak yang masuk ke saham karena pengen cepat kaya. Seolah-olah beli saham itu kayak beli tiket undian. Dengar temen cerita cuan, langsung ikut beli. Lihat YouTuber bilang, to the moon, langsung FOMO. Tapi begitu market koreksi sedikit, panik dan, ya betul, cut loss. Gimana mau naik kalau belanja aja takut? Kayak kamu pengen six-pack tapi males olahraga, atau pengen viral tapi nggak pernah bikin konten. Ya sama aja bohong. Hasil besar itu butuh usaha yang besar juga. Belajar baca laporan, analisa fundamental, pahami bisnisnya. Jangan cuma ikut-ikutan. Pasar saham itu, ingat, fluktuatif. Yang bahaya bukan marketnya, tapi mental investornya. Jadi gini, kalau mental investor itu lemah, ya dikit turun panik, dikit naik euforia, akhirnya nggak pernah optimal. Karena terjebak dengan penurunan yang terus berlanjut, atau terjebak dengan kenaikan yang hanya sementara. Keuntungan di saham itu kerasa kalau kamu punya sabar dan pemahaman yang benar tentang investasi saham. Saham bagus pun bisa kelihatan jelek kalau dilihat terlalu pendek. Dan kalau kamu malas riset, siap-siap dah jadi korban market. Kutipan pasnya gini, semua orang ingin makan, tapi sedikit yang mau berburu. Jadi jangan kaget kalau kamu cuma dapat tulang karena malas cari daging. Yang ketiga, investor rasa trader. Niatnya investasi jangka panjang, tapi tiap hari buka aplikasi saham, refresh harga terus, lihat hijau senyum, lihat merah panik. Tanpa sadar, kamu berubah jadi trader dadakan. Ya, mungkin tradernya nggak salah, tetapi kan kembali ke niat kamu. Mau jadi investor tapi rasanya trader. Dikit-dikit beli, dikit-dikit jual. Hari ini beli karena trending, besok jual karena rumor. Ujungnya kayak itu, nanam pohon tapi tiap hari digali dan dipindah. Ya, sudah pasti nggak bakal tumbuh. Kalaupun tumbuh, kerdil. Investor sejati itu sabar. Dikasih waktu, uangnya tumbuh. Jangan buru-buru panik karena gejolak kecil. Pasar memang fluktuatif dan itu normal. Kalau kamu reaktif, ya hasilnya justru nggak optimal. Terkadang di saham itu kita harus jadi kontrarian. Ketika orang panik, justru kita tidak panik. Ketika orang euforia, justru kita tidak ikut-ikutan. Dan satu lagi, jangan sibuk lihat rumput tetangga. Ayo jujur, siapa di sini yang suka seperti ini di investasi saham? Bisa jadi mereka cuan karena spekulasi jangka pendek, tapi itu nggak sustainable. Rumput mereka mungkin hijau. Kata Warren Buffett, pasar saham adalah alat untuk mentransfer uang dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Jadi, kalau kamu masih gampang panik, ya siap-siap transfer uang ke yang lebih sabar. Jadi gini, kerugian dalam saham seringkali bukan karena sahamnya jelek, tapi karena cara kita memperlakukannya yang salah. Salahnya di mana? Ya salah strategi, salah mindset, juga yang tak kalah pentingnya seringkali salah dalam ekspektasi terlalu tinggi. Ingat, keputusan untuk beli, tahan, atau jual itu kan tanggung jawab pribadi.
Jadi kalau boncos, jangan nyalain orang lain, apalagi nyalain market. Ya ibaratnya gini, cermin dulu. Mungkin jawabannya ada di situ. Beli saham tanpa ilmu itu kayak nyebur ke laut tanpa bisa berenang. Bisa dibayangkan nggak jadi apa? Kamu bisa tenggelam, bukan karena lautannya dalam, tapi karena kamu nyemplung tanpa persiapan. Kalau kamu udah pernah boncos, ya jangan sedih lah, karena itu banyak yang ngalamin. Yang penting belajar dari kesalahan. Ya sering kan kita dengar, guru terbaik itu adalah pengalaman. Jangan diulang, apalagi pakai lot yang lebih besar. Itu membawa kamu dalam investasi saham bukan cuan, tapi boncos. Cuan no, boncos yes. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, juga sudah like, comment, subscribe, bahkan share video ini ke teman-teman. Dan terima kasih juga yang sudah memberikan super thanks, juga berlangganan di channel Jejak Saham. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.